Perjalanan yang akan saya tempuh, rencana-rencana yang akan saya tempuh, dia pasti tahu. Dan supportnya pasti lahir dan batin. Jadi istri selalu mendampingi saya kemana saya kerja. Sebaliknya, contoh kemarin istri ada kerjaan menjadi muse di salah satu pagelaran busana syar'i itu di Medan. Aku gak ada kerjaan sebenarnya. Istri yang ada kerjaan. Tapi istri gak mau kerja kalau gak ada saya. Wah, itu luar biasa. Ini support system yang luar biasa. Istri gak mau kerja kalau gak didampingi suami. Jadi dia penawaran ini disampaikan ke perusahaan itu. Maaf, saya gak bisa pergi keluar kota tanpa ada suami dan 2 anak saya. Otomatis kan ini berpanggung kepada price ticket dan lain sebagainya. Tapi itu komitmen. Jadi saya temenin dia kerja. Ada saya, ada anak-anak. Nah, support system inilah yang selalu saya terapkan dalam segala hal ketika kita merencanakan kehidupan baik rumah tangga ataupun bisnis. Otomatis pekerjaan saya terganggu. Seniman, ini dakwah itu kan sifatnya pengumpulan massa. Ketika corona ada beberapa pekerjaan yang reschedule atau bahkan cancel, hilang sama sekali. Otomatis kan pemasukan saya sebagai kepala keluarga berkurang. Tetapi inilah untungnya kalau kita punya bisnis. Istri ada skincare yang saya support. Jadi support sistemnya dari saya, dia kembangkan jalan, akhirnya dia yang mengcover semua kebutuhan yang mestinya saya cover. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita komitmennya sudah yang ini jalankan. Awalnya iseng-iseng berhadiah gitu. Awalnya iseng-iseng aja sebagai tambahan, tapi sekarang menjadi satu prioritas yang justru bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Saya bilang begini, kamu boleh jadi pebisnis tetapi urusan istri, mengatur rumah tangga, anak-anak nomor 1. Saya tidak izinkan istri memakai babysitter. Padahal orang pikir, ini nggak ribet ya, ribet. Lah kenapa istri saya tidak saya berikan babysitter? Karena saya ingin pengasuhan anak mutlak padanya. 0 sampai sekarang. Agar dia tahu bagaimana karakter, menanamkan, mendidik, menjaga, mengayomi, membesarkan. Saya betul-betul dari 0 dia paham. Makanya istri gak pakai babysitter. Nah itu komitmen. Kenapa tidak saya beri babysitter? Agar dia menjadi seorang ibu. Karena bagaimanapun sehebat-hebat perempuan bukan di pekerjaan luar, tapi justru rumah tangga. Perempuan dikatakan sukses kalau urusan rumah tangganya sukses. Itu. Kalau sudah urusan rumah tangganya sukses, pada suaminya ia taat, mengatur anak-anaknya baik, ngurusi bisnis di luar, pasti sukses. Because there is a priority. Ada skala prioritas. Makanya saya bilang sama dia, urusan rumah dulu patenkan. Dan cari bisnis yang tidak menyita kamu untuk keluar masuk rumah. Makanya saya bangun office di rumah. Ada gudang di rumah. Jadi kontrolnya deket gitu loh. Saya nggak izinkan istri keluar rumah. Jadi semua kantor di rumah, kemudian gudang di rumah, karyawan di rumah. Dari situ pantauannya gampang. Jadi kalau ada anak nangis, ada begini-begini, gampang. Jadi nggak jauh. Nah yang kedua, saya kasih satu komitmen lagi. Saya nggak mau ketika wanita beruang, wanita punya modal melecehkan suami. Karena rata-rata nih teman-teman, wanita yang berpenghasilan, apalagi penghasilannya lebih tinggi dari suami, udah mulai kelihatan deh gayanya. Nah gitu loh. Nah itu saya gak mau. Saya bilang, kamu kalau besok penghasilan kamu lebih besar dari saya, tetapi kamu tetap harus punya rasa penghormatan kepada suami. Kadang ada kalanya perempuan kalau sudah have the power, punya kekuatan, itu merendahkan laki-laki. Walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan begitu. Nah ini komitmen. Jadi saya tidak mau bisnis ini justru mengganggu keharmonisan rumah tangga. Saya nggak mau gara-gara urusan uang, cinta, kasih sayang, penghormatan istri kepada suami, dan taatnya istri kepada suami terganggu gara-gara power syndrome tadi. Karena rata-rata wanita yang punya uang itu power syndrome teman-teman. Artinya dia merasa lebih daripada laki-laki. Jadi senioritas atau kekuatan inilah yang harusnya tidak terjadi. Kebanyakan wanita berbisnis, suami berbisnis, kalau sudah ini gak dijaga maka akan timpang. Nah komitmen inilah yang saya terapkan kepada istri agar selalu dijaga walaupun dia punya uang dan berpenghasilan, tetap menghormati suaminya, tetap melayani suaminya.
Justru bekerja itu bagian daripada ibadah. Maaf teman-teman, banyak orang yang menganggap ibadah itu hanya sebatas pada sholat. Ibadah itu pada puasa, naik haji, zakat. Padahal ibadah itu dibagi dua. Ibadah makhdah, yang tadi saya sebutkan, ibadah ghairu makhdah. Di luar ketentuan sholat, puasa. Apa ibadah ghairu makhdah? Menikah adalah ibadah. Bekerja, ibadah. Membangun bisnis itu pun ibadah. Nah, ketika seseorang telah berkomitmen kalau ternyata berbisnis itu bagian daripada ibadah, otomatis landasan spiritual question, landasan agama, landasan aturan Quran dan hadis akan dipakai dalam berbisnis. Hingga apa? Bisnisnya tidak mendolimi orang. Bisnisnya tidak menyakiti orang. Tetapi bisnisnya justru dirasakan menguntungkan dan bisa membuat orang lain lebih bahagia. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, balasannya juga kebaikan. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidaklah kebaikan yang ia lakukan, tetapi Allah pun akan membalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau baik, Allah pun akan memberikan siklus yang baik dalam kehidupan ini. Nah, ketika berbisnis dengan tujuannya mengharap ridho Allah, kemudian ia mencari orang untuk bekerja di dalamnya, dan ia memberi gaji kepada orang itu, lebih-lebih orang itu punya keluarga, punya istri dan punya anak, berarti secara automatically kita banyak memberikan kehidupan. Sebab hadis Nabi, menyelamatkan satu orang berarti menyelamatkan semua kehidupan orang. Berarti dengan kita menjadi seorang pebisnis, punya perusahaan, punya karyawan punya anak, punya istri, berarti ada banyak kehidupan yang kita bantu. Nah, otomatis kita mendapatkan pahala dari situ. Kita mendapatkan keberkahan dari situ. Sebab apa? Jadi kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ketika kita mencintai orang lain dengan menyantuni rezeki kepadanya dan ia bahagia dan ia tunjukkan kepada keluarganya, berarti kita akan dapat banyak pahala, keberkahan. Inilah yang disebut keberkahan yang membuat kita sukses dunia akhirat. Hanya besar ya Allah, agar ada majelis taklim yang musola sendiri, paling enggak 2000 meter aja ya Allah. Kalimat 2000 meter itu seolah-olah proposal yang saya ajukan. Nah,